Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dari Desa Tegal, Tempel, Batak, Sukoharjo. Izin memperkenalkan diri, Bapak dan Ibu. Saya Zaki Fikri. Saya salah satu dosen dari Divika Farmasi Stikes Nasional. Hari ini saya ingin menyampaikan untuk cara mudah pembuatan spray anti nyamuk, Bapak dan Ibu. Jadi cukup simpel ya, mungkin tadi dari Pak Eka maupun Bu Alif yang sampun mendahului saya sudah menyampaikan mengenai DBD maupun ekstraknya. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai cara pembuatannya Bapak Ibu yang nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa sudah membuat Ibu untuk kira-kira proses lengkapnya seperti apa ataupun pelaksanaannya, tapi dari saya hanya memberikan pendahuluan saja Ibu dan Bapak. Ya, jadi spray sendiri Bu, spray itu salah satu uh, sediaan Ibu, salah satu bentuk sediaan obat bisa menggunakan spray, khususnya memang untuk kulit Bapak dan Ibu, untuk kulit dan juga bisa untuk bagian-bagian yang lain. Tapi kita lebih mengenal ataupun lebih sering menemukan yang itu dilakukan atau digunakan untuk permukaan kulit. Kemudian itu berbentuk sediaan cair yang berbentuk aerosol. Jadi ini nanti bentuknya seperti droplet-droplet ataupun butiran-butiran cairan Ibu ya, atau Bapak yang terdiri dari cairan yang bersifat obat ataupun lainnya. Jadi bisa obat maupun tidak, gitu. Dan di dalam propelen murni ataupun ada apa namanya ya, teknik untuk tekanannya itu Bu. Jadi kan karena spray ini tidak menggunakan listrik, jadi hanya menggunakan tekanan. Jadi di sana dibantu lewat fisikal atau mekanikal Ibu. Kemudian spray ini dapat digunakan pada permukaan yang luas, jadi memang kelebihan dari spray ini itu dapat mencakup 15 sampai 20% permukaan tubuh. Nah, jadi memang banyak sekali kelebihan dari spray ini Bu. Jadi dari salah satu bentuk sediaan spray ini lumayan banyak Ibu kelebihannya dan lumayan uh, kita kita lewati ataupun kita jalani itu memang lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Ya, jadi ini untuk kelebihan mengapa kita menggunakan spray anti nyamuk. Untuk secara isi atau kandungannya mungkin sampun dijelaskan oleh Bu Alif tadi Ibu di atas untuk manfaat-manfaat dari tanamannya dan lain sebagainya. Cuman kenapa kita memilih dalam bentuk spray padahal untuk nyamuk sendiri itu bisa mungkin kita temui untuk produk-produk itu di pasaran ada yang berbentuk lotion, ada yang berbentuk krim, ada yang berbentuk apa namanya tidak hanya dalam bentuk spray ataupun semprotan gitu Ibu dan Bapak. Jadi bisa kita temui dalam berbagai bentuk. Khususnya memang di dua itu, antara lotion dan krim. Mungkin lainnya lebih kalau tidak digunakan di tubuh, mungkin lainnya seperti obat bakar dan lain sebagainya. Cuman daripada lotion, kenapa kita ataupun krim, kenapa kita lebih memilih spray? Yang pertama jelas mudah didapatkan maupun digunakan. Didapatkan dalam arti bahannya atau alatnya. Penyemprotnya sekarang banyak sekali yang jual, gitu, Bapak Ibu. Jadi mudah sekali untuk dibeli ataupun didapatkan. Dan kemudian penggunaannya, anak-anak kecil pun untuk penggunaannya bisa menggunakan karena hanya ditekan. Jadi penggunaannya memang juga mudah. Kemudian yang kedua, memberikan sensasi dingin. Nah, jadi karena ini aerosol tadi atau butiran-butiran cairan, jadi akan memberikan efek dingin di kulit ataupun efek yang seperti diberikan air ya Bu ya di kulit. Jadi memberikan efek dingin tadi. Kemudian lebih sedikit kontak dengan tangan. Di sini itu maksudnya jika kita menggunakan lotion atau menggunakan krim itu mungkin kita tidak agak susah ya jadi menggunakan satu tangan ataupun harus lebih menggunakan
dua tangan kita. Jadi mungkin kita balurkan di kedua tangan, kemudian baru kita oleskan. Sedangkan untuk spray ini cukup disemprotkan hanya menggunakan satu tangan dan gantian kanan kiri lebih mudah. Jadi kontaknya dengan tangan lebih sedikit, dan setelah itu juga kita hanya memegang bagian luarnya. Berbeda dengan mungkin yang lotion itu kita harus memegang ataupun kena ke dua belah tangan dan sediaannya itu ada di tangan kita, di telapak tangan maksudnya. Kemudian jumlah yang keluar dapat diatur. Jumlah yang keluar dapat diatur itu dalam arti, oh kita mau menggunakannya sedikit atau banyak. Nah itu lebih nyaman ataupun lebih mudah digunakan karena dari tekanan yang kita berikan. Apakah mau tekanan besar, maka jumlah yang dikeluarkan akan besar. Ketika tekanannya kecil, maka jumlah yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Kemudian dapat digunakan pada seluruh area kulit. Jadi dapat digunakan pada seluruh semua permukaan kulit. Jadi areanya fleksibel ataupun universal, jadi banyak sekali ya Bu. Itu bisa digunakan di seluruh tempat. Nah, kemudian itu pun juga kaitannya dengan tempat-tempat yang susah dijangkau, yang kita sendiri itu susah sampai ke sana. Nah, itu bisa dibantu dengan adanya sprayer ini, Bu. Jadi karena dia menyemprotkan, jadi ada apa namanya tekanan di sana, maka ketika kita semprotkan, dia lebih mudah untuk menjangkau tempat-tempat yang kita susah gapai. Kemudian penyerapan obatnya bagus, jadi walaupun ini berbentuknya droplet cairan, itu tetap absorpsi ataupun penyerapannya obat di kulit itu tetap baik, Ibu. Jadi tidak mengurangi potensialnya si spray anti nyamuknya itu sendiri. Kemudian dapat menyimpan kandungan obat dengan baik. Menyimpan kandungan obat dengan baik itu karena tempatnya tertutup, kemudian paparan dengan luar itu hanya lewat apa namanya nozzle-nya atau lewat mulut dari sprayernya, Bu. Yang lainnya tidak kontak dengan luarnya, tidak kontak dengan apa namanya udara luar maupun komponen-komponen dari luar. Jadi dapat menyimpan kandungan obat dengan baik. Mungkin itu Bu. Jadi kenapa sprayer ini lebih dipilih ataupun dia menjadi pilihan yang bagus untuk obat anti nyamuk dibandingkan mungkin kalau yang sering digunakan yaitu lotion dan lain sebagainya. Tapi apa kekurangannya? Mungkin memang kekurangannya itu jumlahnya gitu Bapak Ibu ya, seperti kita tahu mungkin kalau lotion kita pakai dikit aja, ataupun karena ini bentuknya sprayer, maka ketika disemprotkan dia jumlahnya juga mengikuti dari tekanan kita. Kalau kepencet banyak ya banyak yang keluar akhirnya. Kemudian paling itu saja Bu, Bapak dan Ibu untuk apa namanya yang harus diperhatikan dari sprayer ini. Kemudian alat dan bahan. Nah, mungkin nanti akan lebih jelasnya penggunaan alat dan bahan ada di video setelah saya. Cuman saya ingin membahas sedikit Ibu. Jadi alat dan bahan. Yang atas itu untuk bahannya. Jadi kita memang terdiri dari 3 ekstrak saja, yaitu serai, kemudian daun cengkeh dan daun jeruk. Nah, daun-daun ini saya yakin di atas sudah dibahas Ibu. Jadi yang memang yang dicari ataupun apa namanya diharapkan ada di dalam situ adalah minyak atsirinya. Jadi citronellanya itu Bu, mungkin untuk yang serai itu yang dicari. Memang tiga dari herbal ini dipercaya mampu untuk merontokkan ataupun merusak ya. Jadi untuk nyamuk mau dihinggap ataupun mau ada di situ. Kemudian yang selanjutnya untuk alatnya. Alatnya sendiri saya kira cukup mudah. Dari sprayernya itu seperti yang saya awal sampaikan bahwa itu cukup mudah untuk didapatkan di mana-mana. Kemudian corong saya yakin juga cukup gampang mencarinya. Kemudian gelas untuk menakar, jadi berapa jumlah yang kita inginkan. Saringan untuk karena ini berupa beberapa herbal yang ada di sana, maka perlu ada proses penyaringan di sana, gitu, Bapak Ibu. Maka digunakan herbal, dan yang terakhir adalah proses pemanasan maupun perendaman yang nanti akan saya bahas sedikit.
Jadi di sini digunakan juga untuk panci maupun tungku ya Bu ya, untuk melakukan pemanasan maupun perendaman itu tadi. Kemudian, nah ini Bu, jadi intinya dari pembuatan spray anti nyamuk ini itu ada di sini Bu. Jadi intinya ada di perendaman dan pemanasan. Harapannya ketika dilakukan perendaman dan juga pemanasan itu dapat menjerap ataupun mengambil, kalau tadi mungkin dijelaskan di atas itu mengenai metabolit sekunder ataupun senyawa-senyawa yang ada di herbalnya tadi. Kalau kita gunakan secara raw ataupun secara mentah itu mungkin tidak keluar. Nah, ketika dilakukan perendaman ini ataupun dilakukan pemanasan ini, akhirnya keluar apa yang mau kita cari ataupun apa yang khasiatnya mau kita dapatkan. Makanya di sini itu untuk perendaman dan pemanasan menjadi kuncinya Ibu, menjadi kuncinya Ibu untuk bisa mendapatkan sediaan yang ataupun spray anti nyamuk yang baik dan bagus. Nanti di sini ada salah satu proses yang paling apa namanya, sebenarnya mudah cuman paling berarti nggih Bapak Ibu ya. Selain mungkin nanti ada sortir dan lain sebagainya, pencucian dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ini proses yang di-highlight seperti itu. Kemudian kemasan dan label. Nah, mungkin ini nanti juga bisa menjadi uh, salah satu gambaran untuk Bapak dan Ibu, yaitu kemasan dan label. Jadi harapannya ketika diberikan label ataupun diberikan uh, apa ya, stiker ya Ibu ya, stiker di sana dapat menambah untuk daya tarik maupun daya beli jika memang spray ini akan dibuat secara produksi ataupun secara komersil, jadi mau diperjualbelikan. Jadi harapannya bisa jika mau membuat usaha kecil-kecilan mungkin bisa diberikan juga label ataupun stiker untuk menarik minat dari pembeli. Jadi itu lebih ke efek marketing itu atau lebih ke efek penjualannya seperti itu. Selain itu juga ada kemasan. Nah di sini kemasan itu cukup, jadi dia dua sifat. Yang pertama secara formulasi diperlukan ataupun secara pembuatan diperlukan untuk menjaga ketika bahan dasar ataupun bahan spray obat anti nyamuknya ini yang sudah jadi. Jadi dijaga, yang menjaga itu hanya kemasannya itu Bu. Jadi harapannya kemasan ini itu dapat eh, sebelumnya dapat bersih, jadi bisa tidak kotor, kemudian tidak ada pencemarnya. Jadi harapannya ketika nanti cairan spraynya Bapak dan Ibu sudah jadi, dimasukkan ke kemasan yang bersih dan baik, bagus, kemudian sistemnya dia juga tidak bocor maupun tidak ada kendala, harapannya nanti sediaannya dapat menjadi sediaan yang baik dan juga bagus. Jadi kemasan penting, kemudian yang kedua dari sisi labelnya juga. Labelnya itu kaitannya lebih ke memang ke arah penjualan maupun marketing. Jadi dibikin sebaik mungkin supaya banyak yang mau beli ataupun mau jika mau dijual seperti itu. Kemudian penyimpanan dan kadaluarsa. Jadi ini juga kaitannya dengan spray yang kita buat ini ada dua Ibu. Jadi setelah kita melakukan segala proses pembuatan, nanti kan mulai dari mencuci herbalnya, kemudian nanti setelah dicuci, kemudian dikukus ataupun digodok, kemudian nanti disaring dan lain sebagainya. Nah yang terakhir itu mengenai penyimpanan dan kadaluarsa. Yang pertama untuk penyimpanannya pasti ketika sediaan ini sudah ataupun spray ini sudah jadi harus disimpan di tempat yang sejuk dan juga aman Ibu. Harapannya ketika nanti dia langsung terpapar ataupun kena dengan sinar matahari ataupun ada di tempat yang dinginnya dingin sekali dalam arti di freezer dan lain sebagainya, itu akan membuat
kesediaan ini akan berubah Ibu, atau obat ini akan berubah menjadi uh, sesuatu yang tidak kita inginkan, atau seumpama dia malah terpengaruh ataupun berubah warna dan lain sebagainya. Yang ini nanti akan kaitannya dengan kadaluarsa. Nah, kemudian jika kita taruh freezer seumpama itu ternyata membeku, jadi tidak bisa kita gunakan. Jadi suhu, jika mungkin Bapak dan Ibu sering melihat ya, jadi simpan, jauhkan dari terik matahari, letakkan di suhu sejuk dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan uh, lama atau tidaknya obat ini dapat disimpan ataupun dapat terjaga seperti itu Bu. Jadi kalau disimpan di freezer kok ya beku, nanti nggak bisa dipakai ataupun tidak bisa digunakan. Jika kita kita mau yang terbaik, maka silakan ditaruh di tempat yang cukup aman maupun sejuk, jadi dalam kondisi ruangan. Kemudian yang kedua, itu kaitan dengan kadaluarsa. Jadi, nah ini habis bikin spray anti nyamuk ini bisa tahan berapa lama, bahannya mudah, kemudian cara pembuatannya mudah, alatnya juga mudah didapatkan, harganya juga murah ya, pasti murah jika pembuatannya memang banyak Bapak dan Ibu, jika banyak ataupun memang untuk sendiri ya, daripada mungkin di atas disampaikan dibandingkan dengan kimia yang itu nanti jika terhirup ataupun jika masuk ke mulut dan lain sebagainya akan bahaya dan lain sebagainya. Nah itu pasti tantangannya salah satunya ketika kita membuat sediaan spray anti nyamuk ini dibandingkan dengan yang kimia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tadi ketika kita sangkutkan dia ke kadaluarsanya, maka biasanya bisa berapa lama, karena ini juga tidak menggunakan bahan tambahan yang lainnya Bapak dan Ibu. Untuk penyimpanannya itu bisa dilakukan, dilihat jika warnanya mulai berubah, kemudian jika terjadi perubahan warna maupun juga terjadi uh, yang paling kelihatan memang warna Bapak dan Ibu. Jika terjadi perubahan di sana, maka kemungkinan untuk ini sudah expired ataupun tidak bisa digunakan memang besar. Kemudian yang kedua, selain warna, itu untuk bau. Ternyata baunya tidak sewangi waktu awal dibuat. Maksudnya dalam arti baunya hilang, karena memang yang dicari ini selain dari sifat ataupun kandungan dari citronella dan lain sebagainya, itu juga yang dicari adalah dari baunya. Seperti yang Bapak Ibu tahu, nyamuk itu tidak suka sama bau-bau yang menyengat. Nah, memang ini ada jeruk, kemudian ada serai, itu pasti mengeluarkan bau-bau khas. Kemudian ada cengkeh juga mengeluarkan bau-bau khas. Nah, ketika baunya sudah tidak sesuai, maka itu sudah masuk ke expired, dan tapi bisa bertahan berapa lama itu tergantung dari prosesnya Ibu. Untuk sediaan seperti ini mungkin bisa tahan jika kita taruh di tempat-tempat yang sejuk, mungkin di antara suhu 25, bisa antara suhu 25 sampai tidak boleh sampai 30-an. Nah itu bisa tahan sampai hingga di bawah 3 bulan Ibu. Jadi memang expirednya memang cepat, karena ini sediaan yang alami, jadi tidak pakai pengawet-pengawet. Nah itu juga nanti kaitannya juga, habis digunakan tidak ditutup ataupun tutupnya dibuka-buka, itu juga akan, maksudnya tutupnya itu ujungnya ya, bukan nozzle-nya itu, karena kita pastikan pakai nozzle itu mulut dari sprayer ya, bukan di mulutnya, karena kalau itu pasti kita gunakan. Tapi lebih biasanya kalau kita punya seperti obat itu kita buka tutupnya seperti sirup ataupun yang lainnya, itu kan itu akan mempengaruhi pasti Bapak dan Ibu. Nah, ketika itu sudah mulai dibuka-buka, itu pasti akan mempengaruhi dari ketahanan ataupun kemampuan si si spray anti nyamuk ini untuk bisa bertahan lebih lama. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu untuk masalah penyimpanan dan kadaluarsa. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nanti setelah ini ada video Ibu untuk
untuk menambahkan wawasan. Jadi memang nanti cara pembuatannya lebih mudah ketika kita melihat dari videonya. Tapi kalau dijelaskan memang terdengar simpel ya, dalam arti hanya beberapa proses sederhana seperti itu. Nanti ketika lihat videonya pasti Bapak dan Ibu akan jauh lebih paham seperti itu, gimana prakteknya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya jika banyak kurangnya dari saya, mungkin banyak yang saya sampaikan keluar dari jalurnya, saya mohon maaf, kurang lebihnya mungkin itu saja. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.